Assalamualaikum Tretan. Selamat datang di Raja Warta Channel. Seperti biasa, saya ingin ngobrol dengan beberapa narasumber, dan narasumber saya sekarang adalah politisi asal PKS Aning Rahmawati. Dengan beliau saya ingin mengobrol beberapa perkembangan kota, diantaranya visi misi wali kota dan program kerja. Sebelumnya kita ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Mbak Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, selalu bahagia nih ketemu Mas Ade. Mbak, ini kan sesuai dengan komisinya Mbak ya. Komisi sampean kan ada di Komisi C ya, terutama pembangunan ya. Saya ingin tahu tentang visi wali kota, terus program kerjanya dari Mbak Aning. Kalau dari sudut pandang Mbak Aning sendiri, apa aja Mbak kira-kira yang sedang digencarkan oleh pemerintah kota? Iya, jadi kan gini ya, masyarakat harus sadar, harus paham dulu bahwa visi misi dan program kerja itu di Undang-Undang 2016, Undang-Undang 10 2016, kemudian Undang-Undang 4 2005, di situ jelas ditegaskan bahwa visi misi program kerja itu menjadi syarat mereka maju wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua, menjadi rujukan, menjadi dasar untuk pemerintah kota ini menyusun rencana pembangunan. Baik itu rencana pembangunan jangka menengah RPJMD maupun RKPD tahunan maupun RKA, semuanya itu mengacu kepada visi misi dan program wali kota. Jadi masyarakat kota Surabaya ini rugi kalau tidak memanfaatkan tahun depan momen pilkada. Nah, momen pilkada itu sebetulnya apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat kota Surabaya yang belum bisa diwujudkan di pemerintahan Eri Cahyadi Armuji, itu menjadi bahan untuk proses komunikasi publik, negosiasi politik dengan calon. Jadi calon wali kota, calon wakil wali kota yang dengan diusung pemilihnya, dengan konstituennya. Sehingga sekarang ini sebetulnya masa-masa sekarang tinggal sekitar setahunan, yaitu masa menagih janji wali kota. Selama dia mengajukan diri untuk menjadi wali kota, calon wali kota, visi misi dan program kerjanya apa yang sudah dikerjakan, belum dikerjakan, dan yang harus dikerjakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik dia pada waktu kampanye sebagai wali kota dan wakil wali kota. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya soroti dari 7 programnya Cak Eri dan Cak Ci gitu ya. Kalau sesuai dengan komisi saya di Komisi Pembangunan, itu ada program penanggulangan banjir, kemudian ruang terbuka hijau dan transportasi publik. Nah, namun ada hal yang juga menjadi sorotan besar karena dalam waktu 1,5 tahun ke depan sampai dengan Desember 2024, Inpres yang mewajibkan 22 kementerian, 6 lembaga dan seluruh pemerintah daerah dan pemerintah kota untuk menyelesaikan penanggulangan, pengentasan ekstrim miskin di setiap daerah harus selesai. Termasuk Surabaya. Tidak harus selesai, termasuk Surabaya. Nah, kita berbicara dulu, mungkin saya sebagai anggota Banggar yang menganggarkan, yang secara budgeting itu menyetujui, menandatangani bagaimana pengentasan penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Ngomong itu pengentasan kemiskinan lewat anggaran, Mbak. Apa saja yang sudah dilakukan Mbak Aning, terutama dari partainya? Ya, oke. Jadi kalau kita melihat ini ya, berapa dulu jumlahnya warga miskin di Surabaya, kan dulu kita sempat MBR 1.034.000. Nah, kemudian sekarang setelah melalui berbagai proses begitu ya, karena ada yang bukan KTP Surabaya, kemudian juga ada yang tinggal di Surabaya tapi KTP di luar kota begitu. Nah, akhirnya sekarang ini sesuai dengan SK Wali Kota di tahun 2022, jadi di SK kan Mas Ade, nggak main-main, jumlah penduduk miskin ekstrim itu 23 ribuan. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota sampai dengan Desember 2024. Sehingga saya sebagai anggota Banggar di tahun 2023 menyetujui, menandatangani, ikut menggedok anggaran senilai 3,6 triliun
untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Surabaya. Nah, program strategis yang dicanangkan dengan Inpres dari instruksi Presiden ini bagaimana mengurangi beban pengeluaran, kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan, kemudian mengurangi kantong kemiskinan. Dan hampir sebagian besarnya ada di Komisi C. Kenapa 3,6 triliun itu ada di Komisi C? Kita menganggarkan 124 miliar untuk Rutilahu. Itu dalam rangka mengurangi kantong-kantong kemiskinan di kota Surabaya. Tidak tanggung-tanggung. Sebentar Mbak, saya potong dulu. Kalau kantong-kantong kemiskinan di Surabaya itu didominasi di kawasan mananya Mbak? Yang Mbak tahu? Oke. Jadi begini, 124 miliar, jadi 3,6 triliun itu kalau dari kantong-kantong kemiskinan tidak hanya Rutilahu ya, ada Jamban. Ya, ada Jamban, ada Rutilahu, ini untuk yang secara fisik itu terlihat, belum yang lainnya. Nah, itu banyak didominasi di Surabaya Utara, daerah yang Pelindo tahu ya? Pelindo Ya, itu kan daerah Perak, timur ya. Surabaya Utara. Jadi kalau dapil, bicara dapil, kita sebagai caleg, sebagai anggota dewan, berarti itu dapil 2. Oh, dapil 2. Dapil 2 itu banyak, dapil 2, dapil 1 daerah, dapil 2 itu luar biasa banyak. Nah, ini yang menjadi sorotan dari Komisi C ketika kita menganggarkan 124 miliar, 3.500 ternyata terkena rasionalisasi menjadi 3.000 untuk di tahun 2023. Kemudian juga selain mengurangi kantong kemiskinan, kita juga meningkatkan pendapatan. Nah, itu melalui pembangunan proyek-proyek padat karya gitu ya. Ini kita merasa penting untuk penanggulangan kemiskinan, di samping karena instruksi Presiden tadi harus selesai di tahun 2024, kita juga melihat dari programnya wali kota juga gitu ya, bagaimana menyediakan lapangan kerja dan yang lain-lain, sehingga kita menyetujui untuk program padat karya. Nilainya juga luar biasa gitu ya, dari 3,6 triliun itu. Termasuk juga bagaimana memindahkan masyarakat dari kampung 1001 malam. Jadi kita betul-betul bagaimana kantong-kantong kemiskinan ini terurai dan tidak ada lagi. Jamban kebetulan di komisi kita juga, di Komisi C untuk proses penganggarannya, ada 8.600 jamban gitu ya. 8.600 jamban itu juga harus selesai di tahun 2023. Kita juga menganggarkan. Untuk penambahan kira-kira ada nggak Mbak untuk Jamban tuh, untuk tahun berikutnya nanti? Nah, jadi kan kalau kita mengacu juga pada SK Wali Kota tentang Kotaku Bebas, program SK Wali Kota tentang Surabaya Bebas Kumuh. Nah, itu kan salah satunya indikatornya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mempunyai jamban. Salah satunya itu, sehingga ketika nanti bertambah, maka itu juga harus diselesaikan oleh wali kota. Tidak bisa tidak boleh tidak, dan perwalinya sudah berubah berkali-kali. Mulai dari persyaratan yang sangat susah, dulu kan harus KTP Surabaya, terus kemudian alas haknya harus jelas. Nah, kemudian juga tidak ada sengketa tanah dan yang sekarang tinggal menunjukkan KTP saja. Kalau dia warga miskin ekstrim atau tidak mempunyai jamban, maka dia bisa langsung mengajukan kepada pemerintah kota Surabaya melalui mekanisme yang sudah dikuatkan. Ya Mbak, mohon maaf tadi tentang program padat karya Mbak ya. Padat karya ini ada yang menilai agak minor gitu Mbak ya, tentang bahwa ada program padat karya ini sekarang jalannya belum maksimal. Meskipun Dewan sudah menganggarkan begitu maksimal. Bagaimana Mbak Aning melihatnya? Jadi kan untuk program pengentasan kemiskinan, pengangguran, pemerintah kota masih menyisakan miskin ekstrim itu 23.000 di tahun 2023-2024. Nah, ini diharapkan kita menganggarkan itu juga dengan satu program yang real. Dan yang menarik ya, kalau kita membaca teori manajemen, suatu pemerintah itu akan berhasil, struktur pemerintahan akan berhasil ketika dia membuat fakta integritas dengan seluruh kepala dinas OPD. Jika dia berhasil untuk misalnya
mengentaskan kemiskinan sekian persen, di OPD ini sekian persen, sampai semuanya selesai, maka dia menjadi wali kota yang luar biasa karena dia sudah membuat kontrak kerja. Nah, kalau di Surabaya saya lihat wali kota juga luar biasa dengan IKO ya, yang Apa IKO, Mbak? indeks kualitas organisasi gitu ya. Apa namanya? kerja dari kepala dinas, kerja dari OPD itu dibuat ya semacam fakta integritas ya, tanda tangan antara pemerintah kota dengan bahwa dia harus menyelesaikan punya IKO di masing-masing OPD. Jadi misal untuk sekarang ini bisa jadi itu menjadi IKO juga, kalau misalnya tidak dilaksanakan maka menjadi tidak keluar itu yang namanya tukin ya, tunjangan kinerja dari pemerintah dari OPD. Nah, ini bagus sekali, ini menarik. Misalnya 23.000, dan saya melihat pemerintah kota memberlakukan ini. Wali kota sudah tanda tangan. Setiap OPD diminta untuk mengentaskan kemiskinan dari 23.000 miskin ekstrim dan 65.000 ya, 65.000 yang non miskin ekstrim itu terselesaikan sampai dengan tahun 2024. Kalau sehingga program dari pemerintah pusat di pemerintah kota ini bisa lebih terrealisasi. Ini menarik. Artinya apa? Pemerintah kota dalam hal ini wali kota menggaransi Ada melalui kinerja dari seluruh OPD. Nah, terkait dengan program padat karya itu hanya satu dari sekian ya. Dari sekian upaya kalau untuk saya melihat ya, sekarang ini misalnya DLH dikasih jatah untuk mengentaskan kemiskinan dari 23.000 sesuai dengan SK wali kota, yang miskin ekstrim itu 600 misalnya, 600. Nah, 600 itu bagaimana kepala dinas DLH itu bisa bekerja sama dengan seluruh instansi mitranya dia, perusahaan-perusahaan besar. Untuk apa? Mengentaskan itu. Sehingga muncullah programnya DLH, pelatihan membuat tanaman hias. Kemudian tanaman hias itu disalurkan sampai permodalannya, sampai pemasarannya. Itu menarik. Jadi termasuk kemarin panen melon ini, Mbak. Iya, jadi memang kalau dilihat padat karya yang berhasil itu masih paving ya, karena paving seluruhnya dipakai oleh pemerintah kota sendiri. Nah, yang beberapa memang saya lihat tidak berhasil, misalnya budidaya maggot. Nah, jadi ini perlu keseriusan sekaligus juga langkah-langkah real dari pemerintah Dari kota. mana titik lemahnya maggot ini nggak ibaratnya nggak maksimal ya, bukan nggak jalan, nggak maksimal. Kalau Mbak Aning melihatnya kenapa? Tutup memang. Padat karya budidaya maggot tutup memang. Saya kira bukan hanya tidak maksimal dan tidak optimal, tidak berhasil untuk budidaya maggot. Kenapa? Dulu dari yang didampingi oleh pemerintah kota Surabaya itu ada 130 hasil dari SSC untuk budidaya maggot. Dari 130 yang berhasil hanya 18. Padahal kalau kita melihat banyak sekali instansi-instansi yang membutuhkan maggot itu untuk pakan ternak dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi kalau saya melihat satu keseriusan dari dinas terkait ya, karena mereka sudah sibuk dengan tupoksinya masing-masing begitu ya. Kalau tidak ada yang dikasih tugas khusus untuk budidaya maggot ini, kan begini, rumah padat karya itu leading sektornya adalah bidang perekonomian, leading sektornya. Nah, kemudian semuanya terkait, cipta karya pembangunannya, kemudian monefnya ada di kecamatan dan kelurahan, kemudian kalau maggot ini DKPP sebagai fasilitator. Nah, akhirnya kalau yang leading sektornya ini tidak melakukan monef secara bagus dengan kelurahan kecamatan, tidak akan berhasil. Berarti ada kesan kurang koordinasi ya, Pak, sehingga maggot ini bisa tutup. Monef yang tidak jelas. Monef yang jelas, monef yang produktif, monef yang mempunyai goal yang bagus, itu PJ-nya ini jelas. Kalau tidak berhasil, siapa yang diketok palu itu jelas. Nah, ini ketika kita melakukan proses evaluasi dengan dinas, proses pengawasan dengan dinas, ini selalu ujungnya kepada bidang ekonomi. Sementara kita di mana?
Cipta Karya itu hanya pembangunan saja. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk yang bukan mitra kita, begitu kan? Jadi harusnya Padat Karya ini kalau dia leading sektornya ada di bidang perekonomian, maka komisi B, komisi yang bersangkutan itu harus kuat dalam proses Monef, begitu. Nah, Padat Karya. Kalau sejak pemerintahan Erik ini memimpin ya, ada berapa program Padat Karya, Mbak, yang Mbak Aning ketahui sekarang? Iya. Jadi Padat Karya Jumlahnya. Padat Karya ini hanya sebagian ya, masih antara 11 sampai dengan 18 program Padat Karya. Yang 11 yang sudah berjalan menuju ke 18 ya. Ini yang masih berjalan baik itu apa namanya? UMKM, SWK, kemudian Makot yang tadi saya sebutkan, tanaman hias, kemudian paving dan yang lain-lain. Itu memang Monefnya bukan di kita. Karena ketika kita Monef Cipta Karya, jawabannya selalu leading sektornya bidang perekonomian. Kemudian Monefnya ada di siapa? Kelurahan, kecamatan. Sehingga dari sini kan berarti menunjukkan bagaimana kualitas Padat Karya itu ditentukan oleh proses Monef yang efektif dan efisien. Nah, ini saling jaga begitu kan akhirnya. Nah, kalau yang saran Mbak Aning sendiri ini kan dari 11 menuju 18 agar program ini bisa jalan, tentu kan ini bisa dinikmati masyarakat, Mbak ya. Apa sih saran singkatnya Mbak Aning terhadap pemerintah kota? Iya. Jadi Padat Karya itu satu dari 23.000 warga miskin ekstrim yang sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota itu dipetakan. Dipetakan berdasarkan apa? Bakat minatnya dia apa, kebutuhan dia apa supaya mentas dari kemiskinan. Kemudian potensinya dia apa? Ini Bapak Dalitbang sudah harus punya. Nah, dari situlah baru pemerintah kota memetakan Padat Karya berdasarkan potensi yang sudah dipetakan oleh Bapak Dalitbang. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, banyak yang merotoli. Jangankan bekerja, minat saya saja tidak ada. Ketika sudah sesuai dengan minat, yang paling harus dilakukan adalah pendampingan pembinaan sampai sukses. Saya punya satu contoh di Kepote. Dikasih modal, ada 10-20 orang, rombong bakso sudah, modal bahannya sudah. Bertahan berapa lama, berapa bulan, hilang setelah itu sak rombong-rombongi. Karena nggak ada pendampingan Dan pembinaan khusus. Semua program wali kota, semua program dari dinas, saya melihat kelemahannya di pendampingan pembinaan. Sekarang termasuk minat itu juga mempengaruhi ya, menurut saya. Ketika saya kebetulan seorang trainer begitu ya, seorang trainer yang kemana-mana ngisi training, ngisi pelatihan. Jangankan berhasil sukses, membuka dirinya untuk mindsetnya menjadi orang sukses, dia mau menjadi apa saja belum ada, begitu loh. Berarti tidak hanya kemampuan fisiknya ya, termasuk kemampuan psikologisnya juga. Dan itu yang belum menjadi perhatian wali kota secara khusus begitu ya. Jadi begini, program wali kota yang ke-7 yang terkait dengan tupoksi di komisi saya. Pengendalian banjir, pengelolaan sampah. Sampah saja. Kami di komisi C sudah menganggarkan jaluk mubirose Pak Happy, sudah menganggarkan seperti itu. Kemudian juga kita awasi. Kemudian saya bahkan mendampingi khusus. Dulu itu sampai rapat setiap Kamis itu saya datang. Untuk apa? Kampung Zero Waste. Setiap tahun ada 40 kampung program sampai dengan 5 tahun. Memang sengaja dikawal terus kalau Kampung Zero Waste ini. Nah, ternyata sudah komunikasi dengan seluruh instansi akademisi, sudah didampingi, sudah komunikasi dengan seluruh bank sampah. Nah, sekarang ini sudah mulai tertata, tapi lambat jalannya karena ada program yang lain, SSC, yang gebiar dan yang lain-lain itu. Sementara ini yang program real ini belum diseriusi oleh pemerintah kota Surabaya. Akibatnya? Sehingga saat ini Kampung Zero Waste tidak berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Targetnya wali kota apa? 600 ton sampah per hari berkurang. Sehingga yang masuk ke TPA hanya 1.000 ton sampah per hari. Belum mencapai 50%, Mbak. Jangankan berkurang 100 ton per hari. Berkurang 20 ton per hari saja belum. Nah, perjanjian antara
wali kota dengan wali OPD. kota dengan PTSO Taiping Fee itu ya. Setiap hari 1.000 yang masuk. Kalau kurang dari 1.000 pemerintah kota bayar, kalau lebih dari 1.000 pemerintah kota bayar. Ya. Nah, akhirnya kan harus bayar 600 ton per hari Per itu hari. dikalikan, makanya Taiping Fee naik terus begitu kan. Taiping Fee itu 130 miliar per tahun lebih. Akhirnya rugi dan rugi terus, Mbak. Iya, begitu loh makanya. Terus apa yang harus dilakukan, Mbak? Khusus untuk pengelolaan sampah ini, kemarin dari LP2 APBD, ya pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan APBD 2022, kita sudah minta rekomendasinya 100 ton sampah per hari berkurang di tahun 2023. Sampai kita rincikan langkah-langkahnya harus seperti ini. Mulai dari Pak Happy itu sekarang menjalin kerjasama dengan 16 perusahaan besar di kota Surabaya yang menghasilkan plastik. Mereka harus bertanggung jawab terhadap plastik yang dihasilkan. Selama ini kan pemilahan sampah hanya yang ekonomis saja kan, yang misalnya kayak botol sampah, botol minum. Sementara yang saset-saset, potongan saset-saset tidak bisa kan. Nah, ini kita minta bertanggung jawab dan mereka mau. Jadi sudah Pak Happy ini sudah kemana-mana, 16 perusahaan ini mau bertanggung jawab. Dan yang paling penting bank sampah di seluruh wilayah kota Surabaya ini dikomando nanti di BSIS Indo yang sekarang dibangun di DLH. Ini sudah jalan, Mbak, yang kerjasama dengan 16 perusahaan. Sudah mulai tanda tangan MOU dengan pemerintah kota. Yang menjadi PR itu adalah 60-70% sampah organik yang harus dikomposkan. Nah, ini yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Pak Happy. Karena kalau sampah anorganik saja mengandalkan 16 perusahaan itu hanya 30%. 70%-nya organik yang harus dijadikan pupuk, yang harus dijadikan. Nah, ini yang sebetulnya selesai melalui program Kampung Zero Waste gitu loh. Kalau Kampung Zero Waste itu didukung, disupport berjalan ideal, iya. Gitu. Mbak, tadi itu awal pembicaraan kita itu kita menagih janji wali kota. Kira-kira apa, Mbak, yang harus ditagih? Kan saya lihat Pak Erik Cahyadi ini kan sudah bekerja maksimal ya untuk visi misi dan program kerjanya ini tercapai. Terus kira-kira apa yang harus ditagih oleh warga Surabaya ke wali kota? Jadi kalau kita melihat dari 7 program itu ya, mulai dari honorarium RT RW LPMK, kemudian penyediaan 10.000 lapangan pekerjaan, kemudian sekolah gratis SD SMP, itu hampir semuanya sudah dilakukan oleh wali kota. Tinggal kita menunggu untuk yang pengentasan kemiskinan pengangguran ini kan masih menyisakan angka, menyisakan angka. Nanti 2024 dia selesai. Nah, yang di infrastruktur pembangunan masih banyak PR-nya yang harus ditagih. Janjinya wali kota apa? Pengelolaan sampah terpadu, pengendalian kemacetan melalui transportasi terpadu, pengendalian banjir. Nah, ini yang masih menyisakan. Belum ada prioritas wali kota untuk transportasi publik. Anggaran kota Surabaya itu masih 0,3% dari APBD di tahun 2024. Tiga ini. Masih 0,3%. Artinya kalau kita bandingkan dengan Semarang yang sudah hampir 20%, ya kalah jauh begitu. Karena memang wali kota Semarang prioritasnya pada transportasi publik. Nah, kita ini masih menyisakan tadi pengendalian banjir. Kalau dihitung masih triliunan ya, masih Mbak, di angka mohon maaf 15. saya potong dulu. Untuk pengendalian banjir kelihatannya wali kota, pemerintah kota ini kan saya lihat ya tiap hari itu ada pembersihan selokan dan lain-lain. Apa itu belum dianggap cukup, Mbak? Belum. Jadi begini, memang kemajuannya masih sudah sangat luar biasa ya. Kita melihat di tengah-tengah kota sudah hampir minimalis ya banjir. Namun kan Surabaya itu ada di area wilayah perkotaan, ada yang, jadi kalau kita bicara pengendalian banjir itu ada sistem drainase SDJT, ada SDLP, sistem drainase lingkungan permukiman itu di kampung-kampung. Nah, sistem drainase SDJT, jaringan tersier, itu antar kelurahan. Kalau yang pemukiman itu LP, di dalam lingkungan permukiman. Kemudian antar kelurahannya yang diselesaikan pemerintah kota itu masih yang di pusat kota, gitu kan. Dan belum tersistem. Jadi misalnya
yang paling dekat Itu di pusat kota juga masih belum tersistem. belum tersistem. Jadi begini, misalnya begini ya, masih terkoneksi, belum tersistem tuh akhirnya apa? Masih menyisakan yang belum terkoneksi. Salah satu contoh begini, kita melihat ini antara kota, tersier dan pemukiman ya. Di Bulak misalnya, Bulak itu mau dibangun rumah pompa di depannya SIB Sentra Ikan Bulak. Nah ini kan harusnya kalau tersistem ininya dulu, SIB-nya dulu. iya pompanya dulu. Pompanya dulu. Nah ini di lingkungan permukiman ini belum selesai, kemudian di tersier antar kelurahan juga belum selesai, sistemnya ini juga belum selesai. Jadi kalau kita melihat masih banyak PR untuk pengendalian banjir, sampah, apalagi transportasi. Khusus banjir ini berarti walaupun terlihat maksimal mengupayakan, karena upayanya ternyata hanya ada di pusat kota ya, terus sistemnya belum terbentuk. Bukan hanya ada di pusat kota, namun untuk yang di wilayah pemukiman ini secara anggaran, saya sendiri kan kemarin turut menganggarkan, secara anggaran itu masih belum maksimal. Karena memang anggarannya bisa sampai 15 triliun kalau mau menyelesaikan, begitu kan? Berarti kan perlu waktu nih Mbak, tahapan ya. Perlu tahapan. Padahal kalau 15 triliun, padahal anggaran kita sekarang kan cuma 10. 15 triliun itu untuk pengendalian banjir, hanya yang paling tinggi itu tahun 2023 itu 860 miliar, itu pun masih dirasionalisasi. Berarti kalau mendengar penjelasan Mbak Anding ini, saya melihat berarti Surabaya ini masih rawan banjir, ini masih rentan Mbak ya, terutama di perkampungan ya. Terutama di perkampungan. Kalau di area perkotaan saya kira insya Allah sudah banyak perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya Mbak, yang mungkin agak terakhir ini tentang kemiskinan. Memang kemiskinan di Surabaya ini kayak menurut data atau angka itu kan sudah turunnya drastis ya. Jadi pertama masyarakat berpenghasilan rendah, MBR dulu kan 1.034.000. Nah sekarang ini SK Wali Kota itu masyarakat miskin ekstrim dan masyarakat miskin non ekstrim. Terakhir data per Juli 2023 itu ada 193.000 total. 193.000 itu yang miskin ekstrim cuma 21.000. Sudah turun dari SK Wali Kota yang 23.000. Non miskinnya, yang non ekstrimnya, miskin tidak ekstrim itu 172. Tapi ada yang berpendapat bahwa angka itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi misalnya banyak anggota dewan ya, yang banyak ketika reses itu keluhan kemiskinan itu masih hampir rata ya Mbak ya. Nah ternyata berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa pendataan itu ada semacam dalam tanda petik itu apa ya, misalnya gini Mbak, saya mau dikasih stiker miskin kan, saya nggak mau, itu berarti dianggap tidak miskin gitu. Jadi sebenarnya saya ini miskin karena malu dan lain-lain. Apakah Mbak melihat itu sama dengan saya atau dengan masyarakat yang lain? Iya, jadi kita masing-masing, mungkin masing-masing anggota dewan atau bahkan masing-masing fraksi punya pandangan beda, punya data real ya, punya data real karena turun di lapangan, punya data primer. Nah setiap bulan ini dinas sosial itu melakukan proses muskel untuk mengupdate data. Nah sudah punya saluran ini, dewan tugasnya mengawasi. Jadi kalau sampai, makanya saya ketika menemukan di kelurahan-kelurahan basis saya langsung dinas sosial, saya langsung kelurahan, langsung kecamatan, fiksasi data, itu perannya anggota dewan. Jadi kalau memang kita menemukan ya tindakan real lah, langsung, karena versinya dinas sosial dia melakukan, dan ini saya temukan di lapangan memang, itu mereka melakukan updating data melalui muskel, musyawarah kelurahan, RT, RW, kelurahan, itu setiap bulan. Sehingga kita turun, kita ketemu, langsung telepon lurah, langsung telepon camat, minta tolong update sama kecamatan. Nggak bisa kita panggil, nggak bisa dibanggar kita habiskan. Itu sebagai wakil rakyat Mbak ya. Iya. Jadi bentuknya pengabdian, mau nggak mau harus
Iya. mengupayakan kepentingan Iya masyarakat. betul. Gitu ya. Bagaimana kita terus bekerja, kita terus memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Tidak ada data yang tidak sesuai, ya tugas kita untuk menyesuaikan. Jalurnya sudah ada, mekanisme sudah ada, SOP sudah ada. Perwali juga sudah clear. Mbak, yang terakhir ini ya, kalau boleh disimpulkan dari sekian penjelasan ini, saya pikir ini sebuah informasi atau masukan yang sangat luar biasa dari Mbak Aning, bahwa dari penjelasan ini masyarakat akan banyak tahu tentang penggunaan anggaran, beberapa program yang belum jalan dan sudah jalan. Boleh disimpulkan Mbak dari sekian pembicaraan kita, apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu dikoreksi dan apa masukan Mbak Aning? Jadi sebetulnya kalau kita melihat progres dari kepala daerah yang sekarang, baik itu wali kota dan wakil wali kota, penyelenggara pemerintahan, pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya, saya kira dari sisi penganggaran, budgeting gitu ya, sudah luar biasa menganggarkan, tidak main-main, 3,6 triliun dalam waktu 1 tahun untuk percepatan pengentasan kemiskinan, baik itu kantong-kantong kemiskinan, penambahan pendapatan, maupun untuk minimalisasi beban pengeluaran masyarakat. Nah, itu salah satu bentuk kinerja penyelenggara pemerintahan. DPRD ada di dalamnya, pemerintah kota ada di dalamnya. Itu sudah hal yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah kota Surabaya, baik penyelenggara pemerintah kota Surabaya masih mempunyai PR. PR-nya apa? Kalau saya melihat dari 7 program wali kota yang itu diterjemahkan dalam RPJMD, RKPD, RKA Kota Surabaya, dan pada akhirnya APBD, itu berdasarkan visi, misi, dan program kerja wali kota, maka wali kota saat ini, kepala daerah saat ini masih menyisakan program, satu, menyediakan transportasi publik yang layak bagi kota Surabaya, sekelas Surabaya, sebagai kota metropolis gitu ya, dengan cara apa? Meningkatkan anggaran, terus meningkatkan anggaran dan memprioritaskan dalam pembangunan kota Surabaya. Kemudian yang kedua, pengendalian banjir kota Surabaya utamanya di lingkungan permukiman, karena selama ini dakel itu sangat kecil dan dakel ini terus berubah perwalinya, sehingga masyarakat ini pembangunan terus dinomor 2-kan dibandingkan dengan, ini bicara pemerataan pembangunan ya, di pusat kota. Kemudian yang ketiga, pengelolaan sampah. Pemerintah kota harus betul-betul serius untuk menyelesaikan permasalahan sampah. 1.600 sampai dengan 1.800 ton sampah per hari itu bukan main-main. Tidak cukup dengan seremonial SSC dan yang lain-lain, tapi kampung zero waste harus diwujudkan. Oke, Tretan. Begitu acara ngobrol saya dengan Mbak Aning, sungguh luar biasa penjelasannya, ilmiah, akademis, ya. Saya baru kali ini banyak mendapat narasumber yang cukup bisa menambah wawasan saya. Sementara saya cukupkan dulu pertemuan saya dengan Mbak Aning. Semoga yang kami suguhkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Surabaya dan masukannya bermanfaat untuk pemerintah Kota Surabaya. Assalamualaikum, Tretan.